Setiap pagi itu punya ceritanya sendiri. Bisa bangun pagi dan menghirup udara segar di alam yang asri, bahkan berbagi. Ini sebuah perjalanan yang ramah bagi saya. Bersama saya Hamidah di Halal Living. Assalamualaikum. Menyambut pagi dari sudut Bandung bagian selatan dengan merasakan sejuk dan segarnya udara pagi di Ranca Upas menjadi pembuka hari di perjalanan saya kali ini. Sahabat Hijabers tahu alangkah mulianya waktu pagi itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan ada beberapa kemuliaan di waktu pagi, yaitu waktu yang penuh berkah dan kebaikan. Waktu pagi adalah waktu semangat untuk beramal, seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Setidaknya setiap pagi kita harus sedekah persendian kita, bergerak untuk membantu sesama. Di atas lagi nggak? Atau kita bisa gantikan sedekah kita dengan melakukan sholat duha di pagi hari. Beramal tidak hanya terbatas berbagi ke sesama manusia. Berbagi ke sesama makhluk hidup juga termasuk amalan baik yang insya Allah ada pahalanya. Pagi-pagi dingin-dingin kayak gini enaknya makan yang anget-anget. Pas banget nih ada bubur nasi kampung yang bakal menemani Mida buat sarapan pagi. Kita icip ya. Ditemani pemilik resto sekaligus juru masak yang meracik semangkuk bubur kampung ini, Pak Bob akan berbagi tips memasak bubur ayam yang istimewa. Bob, aku mau tanya nih ya seputar bubur. Nih bubur nasi kan udah lumrah banget jadi sarapan paginya orang Indonesia. Nah sekarang apa yang spesial dari bubur nasi kampung ini? Ya, jadi bubur ini, ya, bubur itu kan nomor satu adalah kaldunya, yang penting. Kita pakai ayam kampung, emang kita pelihara sendiri. Jadi makanannya bukan kayak biasa gitu ya. Kita udah kasih makanan juga bagus, sehingga si kaldunya itu bagus banget gitu. Semangkuk bubur ayam panas dengan potongan ayam kampung. Sebagai makanan pelengkap ada tambahan cakwe. Bedanya kalau bubur biasa ada potongan cakwenya, tapi kalau yang ini sih satu buah cakwe. Semangkuk bubur ayam pilihan sarapan yang tepat kala cuaca mendung, udara dingin seperti ini. Nah, sahabat Hijabers bisa tambahkan sambal sesuai selera biar rasanya makin mantap. Walau dalam suasana liburan, hendaknya kita selalu awas dan cermat dalam memilih makanan yang halal lagi baik, seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh perilaku Rasulullah dalam memilih makanan yang halal lagi baik. Busana syar'i kini kerap menjadi pilihan para muslimah untuk busana yang dikenakan sehari-hari. Makna syar'i artinya cara berpakaian sesuai syariah Islam. Di tips mix and match kali ini, Mida akan berbagi seputar padu padan casual outfit syar'i yang bisa sahabat hijabers gunakan sehari-hari. Padukan maxi dress abu-abu berbahan chiffon ini dengan hijab panjang warna pink muda. Tarik bagian kanan hijab, kaitkan dengan jarum pentul di bahu hingga membentuk model hijab syar'i seperti ini. Padukan dengan sepatu kets putih dan ransel kulit coklat muda. Maxi dress warna pink pastel dipadukan dengan hijab panjang warna pink tua memberikan kesan warna-warna yang ceria. Padukan dengan handbag, lengkapi dengan aksesoris jam kulit berwarna coklat dan sepatu baby pink wedges. Terakhir, casual outfit namun tetap syar'i bisa kita coba di padu padan yang satu ini. Gamis abu-abu muda dengan aksen zipper di tengah. Padukan dengan instan pashmina warna pink muda, tambah aksen dengan ransel kulit warna abu-abu dan sepatu kets putih. Suhu udara
udara yang dingin, kelembapan tanah yang cukup membuat tanaman bunga tumbuh subur di kota kembang. Kali ini saya akan mengunjungi salah satu rumah tanaman yang terbilang unik. Ini dia rumah bunga Rizal, tempat budidaya tanaman hias yang perawatannya paling mudah yaitu kaktus, hingga si bunga cantik yang perawatannya terbilang sulit ialah anggrek. Di sini, ragam jenis kaktus tumbuh subur dan tertata rapi. Kaktus sebenarnya bukanlah endemik asli Indonesia, melainkan tanaman asli dari Amerika Serikat. Selain kaktus, berbagai macam tanaman anggrek juga ada di sini. Salah satunya adalah anggrek bulan. Karena penasaran, saya pun langsung menemui Pak Rizal, pemilik rumah bunga Rizal, sekaligus berbincang soal tanaman kaktus dan anggrek. Unik sekali ya Pak, ini kreasi tanaman hias ya. Nah Pak, yang aku mau tanya nih, untuk wadah-wadah anggrek itu yang bisa dipakai seperti apa aja sih Pak? Oh, banyak sekali Mbak Mida ya. Pada umumnya orang hanya mengenal pot plastik dan pot tanah liat, clay ya. Tidak, anggrek tidak mesti harus dipilih itu ya. Coba Anda lihat ini, sabut kelapa sebagai limbah, saya jadikan media tanam, yang kedua saya jadikan wadah tanam. Tujuannya dibentuk vertikal seperti ini. Ini kan gang ya Pak, Pak Mida, gang. Bagaimana gang yang sempit di halaman sempit ini bisa masuk lebih banyak tanaman, maka dirancanglah sistem vertikal dan semi vertikal seperti di sana. Yuk kita lihat. Selain berbagi ilmu tentang cara budidaya kaktus dan anggrek, Pak Rizal juga mengajarkan cara memberi nilai lebih pada kedua jenis tanaman tersebut melalui kreativitas. Ragam kreasi unik tanaman hias seperti memilih sabut kelapa, kulit kayu, cangkang keong sebagai media tanam, dan wadah tanam, Pak Rizal juga kerap berbagi ilmu soal penataan kreatif tanaman hias di ruang yang terbatas. Nah Pak, aku pengen banget sebenarnya menanam budidaya seperti anggrek dan tumbuhan yang lainnya di rumah. Tapi karena aku tinggal di daerah kota besar, otomatis lahannya sempit ya Pak. Itu tipsnya seperti apa sih Pak untuk membudidayakan suatu tanaman hias di lahan yang sangat terbatas? Ada beberapa hal. Pertama, pilih jenis tanaman yang tidak memakan ruang, space. Nah, seperti ini contohnya, tanaman-tanaman di miniatur lebih banyak isinya, kemudian dia tidak kalah memberikan keindahan. Ya. Yang kedua, susun dia bukan hanya gerak, bisa digantung secara vertikal, bisa semi vertikal. Masya Allah, sungguh indah hasilnya. Sungguh Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Tips berkebun ala kaum urban mengakhiri perjalanan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Halal Living selanjutnya. Assalamualaikum.